Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bertemu di aula Pondok Pesantren Putri As-Solhah dalam rangka kegiatan rutin pembacaan Maulid Simtud Duror. Mudah-mudahan pembacaan Maulid yang sudah kita baca bersama-sama menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah, sehingga tidaklah kita keluar dari aula ini melainkan Allah sudah mengampuni segala dosa kita, memaafkan segala kesalahan kita, disehatkan badan kita, disembuhkan segala penyakit kita, dimudahkan rezeki kedua orang tua kita, diberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang sakit, teman kita yang sakit, Allah segera berikan kesembuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah bercerita. Kalau Nabi yang bercerita itu pasti kalau tidak mengandung sebuah syariat atau sebuah ajaran, maka pasti akan mengandung sebuah hikmah yang besar, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi kepada para sahabatnya. Kanjeng Nabi pernah bercerita bahwa mangkana qablakum, di zaman jauh sebelum kalian, sallu ala Nabi Muhammad, itu ada 3 orang, di mana 3 orang ini berjalan sampai suatu tempat, turun hujan deras, nyari tempat berlindung, akhirnya masuklah ke dalam sebuah gua. Singkat cerita, ketika sudah masuk di dalam gua itu ada batu besar dari gunung yang jatuh tepat menutupi pintu gua, sehingga bisa dibayangkan bagaimana bingungnya ketiga orang ini tidak bisa keluar dalam keadaan gelap karena pintu guanya tertutup oleh batu besar. Akhirnya salah seorang dari ketiga ini mengatakan kepada 2 temannya, tidak ada lagi kita selain berdoa yang hanya bisa kita lakukan. Ayo kita berdoa dengan perantara amal kebaikan kita masing-masing. Sampai duwe amal apa? Amal sing paling sampean rasakno ikhlas, sing kira-kira diterima oleh Gusti Allah, ayo dijadikan sebagai wasilah untuk minta kepada Allah, muga-muga waktu jobone gua itu segera dibukakan oleh Allah. Akhirnya salah seorang yang pertama berdoa kepada Allah, ya Allah, saya punya kedua orang tua. Setiap hari pekerjaan saya ini ya Allah tukang jual susu, memerah susu dari sapi. Setiap hari sebelum saya jual susu ini, saya pasti mengasihkan, memberikan minum kepada kedua orang tua saya. Tidak pernah sekalipun saya lupa memberikan minum susu kepada kedua orang tua saya. Sehingga pada suatu saat ketika saya mengambilkan air susu untuk orang tua saya, ternyata orang tua saya sudah tidur. Saya tidak berani memberikan air susu ini kepada siapapun, dan saya tidak berani meninggalkan orang tua saya, khawatir nanti orang tua saya mencari. Sampai kedua anak saya merengek-rengek minta minum air susu itu, tidak saya kasihkan. Kalau sekiranya bakti saya kepada orang tua saya itu diterima oleh Engkau ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini, buka ini. Tapi belum bisa keluar. Tapi Allah sudah mengabulkan, buka itu. Ini doa yang pertama. Oleh karena itu, ayo pada malam hari ini saya mengingatkan kepada kita semuanya untuk kita jangan lupa setiap saat mendoakan orang tua kita.
Seburuk apapun orang tua kita, itu barang berharga, barang mulia, barang keramat. Apalagi tidak buruk. Sejahat apapun orang tua kita, itu barang keramat kayak jimat. Wajib dihormati, wajib dimuliakan. Karena bakti kita kepada orang tua kita menjadi sebab doa kita dikabulkan oleh Allah. Sebaliknya, anak yang durhaka pada kedua orang tua, doanya tidak akan pernah bisa nyampe kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, berdoa, ya Rabb, ya Allah, dulu saya pernah suka pada seorang perempuan. Saya goda setiap saat, gak mau. Saya usaha, saya kasih berbagai macam hadiah, ditolak. Suatu saat dia ini datang kepada saya pinjam uang, karena orang tuanya punya banyak hutang. Dia pinjam uang kepada saya kasih pinjam dengan satu syarat, dia mau menjadi gendaan saya. Akhirnya dia tidak punya pilihan, dia mau menjadi gendaan saya, ya Allah. Begitu dia saya goda, saya rayu, saya ajak makan, saya jalan-jalan, sehingga pada saat itu saya ajak berzina dia. Tetapi begitu saya ajak berzina, dia tidak mau, dia mengatakan ittaqullah, sehingga saya menjadi takut, ingat kepada Engkau, saya tinggalkan dia, saya putuskan dia, uangnya tidak saya minta lagi. Kalau sekiranya saya meninggalkan maksiat karena takut kepadamu, Engkau terima amalan ini, maka bukakanlah pintu gua ini, dibuka oleh Gusti Allah. Tapi belum bisa keluar. Dan ini menunjukkan orang menghindar dari maksiat karena takut kepada Allah, padahal dia bisa melaksanakan maksiat itu amalan yang bisa dijadikan wasilah, dan itu luar biasa. Sampean digodha wong lanang, tapi sampean waktu itu bisa melayani, cuma sampean tidak melayani. Maka itu menjadi wasilah, mudah-mudahan doa sampean bisa dikabulkan oleh Allah. Amin. Artinya sebaliknya, nek sampean digodha wong lanang, sampean iku melayani, ndak menghindar, ndak takut kepada Allah, fa insyaallah itu yang menjadi sebab doanya sampean tidak diterima oleh Allah. Makanya jawaban dari seorang wanita ketika digoda oleh laki-laki tadi itu, ittaqullah inni akhafullaha rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku takut kepadamu. Wedi maksiat dan Gusti Allah, ini menjadi salah satu sebab doa kita dikabulkan oleh Allah. Sing nomor 3, ada yang berdoa, yang ketiga adalah, ya Allah, saya punya seorang pekerja, ketika waktu kajian dia meninggalkan pekerjaan sampai bertahun-tahun. Gaji yang kecil ini, ya Allah, saya berikan binatang ternak, sampai terus berkembang, saya belikan lagi kambing, saya belikan lagi sapi, sampai sekian tahun jadi onta, sekian banyak hartanya, dapat sekian puluh tahun, dia datang, ya Allah, meminta gajinya dulu yang dia tinggalkan itu. Saya sampaikan, ini semua onta, sapi, kambing, semuanya ini silakan diambil, ini gajimu dulu, karena saya takut memakan harta yang bukan harta saya. Nah, ini artinya ayo di pondok sing ngati-ngati, ojo sampai memakan sesuatu yang bukan barang sampean sendiri, yang tidak halal. Artinya ojo sampai nyolong, kepepet utang ke saya, insya Allah yang penting tidak banyak-banyak, tak kasih, yang penting nyaur. Daripada sampai nyolong, mending utang, pinjam. Nah, ini penyakit anak pondok, kadang tak kepepet, moro-moro cukup, tak kancani. Jadi jangan sampai itu yang akan menjadi penyebab doa kita tidak dikabulkan. Nah, doanya tadi orang itu dikabulkan, terbukalah pintu, ketiga-tiganya bisa selamat, keluar dari gua dalam keadaan selamat karena doanya dikabulkan oleh Allah. Sing nomor 1, ngabakti nang wong tuwa. Ini yang persis diceritakan Kanjeng Nabi. Sing nomor 2, menghindar teko gendaan. Sing nomor 3, menghindar dari barang yang dia khawatirkan tidak halal bagi dia. Nah, oleh karena itu, ayo 3 amalan ini ngabakti nang wong tuwa, ojo sampai gendaan digodha wong lanang, ojo gampang geleman. Biasa arek pondok iku isinan tapi geleman. Isinan tapi geleman. Repot. Ojo sampai geleman.
isinan bagus tapi aja sampai geleman. Ono sing nemenan maneh budoan yang ulama. Jadi di antara contohnya Instagram, Facebook, foto, video menampilkan wajahnya yang close up, mari dandan. Ini termasuk pintu setan, pintu masuknya setan untuk budo wong lanang supaya budo sampai nasri dadi kendala. Nah ini ayat dihindari supaya sampai iso selamat, tunggu-tunggu sampai iso diijabahi oleh ilmu sing manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Al-hadini wa ala kulli niyatin sholihah wa ala hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadhama al-fikru min darari law shafil Muhammad yadi 'uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'yi fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa an yaktuba 'amali fil a'malil maqbulah wa tawajjuhi fi tawajjuhatil khalisati wa silatil mawsulah. Allahumma ya man ilayka tawajjahu al-amal fata'udu ghafirah wa 'ala babi 'izzati tuhattu rihal wa taghshaha minhu al-fuyudatul ghabirah tatawajjahu ilayk natawajjahu ilayk bi ashrafil wasail ladaik sayyidil mursalin abdika as-sadiqil amin Sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatul alamin an tusalli wa tusallim ala tilka dhatil kamilah mustawda'i amanatik wa hafidhi sirrik wa hamili rajati da'watika syamilah al-abil akbar al-mahbubi laka wal mukhassasi bi syarfil afkhar fi kulli mawtin min mawatinil qurbi wadhar qasim imdatika fi ibadik wa saqi ku'usi irsyadika li ahli widadik sayyidil kaunain wa ashrafis saqalain al-ahdil mahbubil khalis al-makhsusi minka bi ajadil khasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن قابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وباله وظاهره وعم ببركته والشريف بجهده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأتم رجل الدين القويم في جميع الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين الظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وإذهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين الكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بدعاتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.